Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1082 yang berjudul Ayo Ambil Itu. Yang dimana pula chapter kali ini ditemani dengan cover request seperti ini. Nah, chapter kali ini dimulai dengan surat kabar yang beredar di mana narator menjelaskan wakil Admiral T-Bone yang dikagumi oleh warga sipil maupun para marine, berita mengenai kematiannya begitu mengejutkan dunia. Namun pihak Angkatan Laut menolak menyampaikan komentarnya atas insiden itu. Dan Shin beralih ke markas besar Angkatan Laut yang di sana ada Sengoku dan juga Zoro yang tampaknya tengah membahas kabar tentang insiden itu. Di mana Sengoku bertanya kepada Zoro apakah mereka sudah menangkap pelaku terkait itu. Dan di sini Zoro menjawab kalau tidak, masih belum. Tetapi Zoro meyakini barang siapa yang membunuh T-Bone itu, keluarga pelaku pasti akan sangat kaya raya setelah ini. Dan Sengoku sambil mengambil makanannya di sini bertanya lagi kepada Zoro, sudah jadi apa dunia ini? Para warga sipil yang kita sumpah untuk kita lindungi ternyata menusuk kita dari belakang. Ini sudah tidak tertahankan lagi. Kemudian di panel berikutnya Zoro menjelaskan kalau bukan hanya itu saja, karena ada pula bajak laut lainnya yang bertarung demi uang. Apalagi kau tahu Sengoku, pada saat ini para marine juga memiliki harga bounty di kepalanya pada saat ini. Jadi sudah jelas orang-orang pasti akan mengincar kita pula. Khususnya di tempat seperti PP Kingdom, di mana ribuan orang di sana mati karena kelaparan tiap tahunnya. Nah, oleh karena itu, tak mengherankan kenapa dia bisa mati atau dibunuh di sana. Miskin atau kaya, kita semua beradaptasi dengan situasi masing-masing. Kemudian di halaman berikutnya, Zoro kembali mengatakan, walaupun dia mengatakan ini, yang mana semuanya terjadi karena situasi, tentu saja Zoro tak bermaksud untuk melindungi si pelaku. Hanya saja sekedar mengingatkan kalau ini adalah memang yang diinginkan oleh badut brengsek itu. Kita sudah sangat meremehkannya. Sementara itu Sengoku meresponnya dengan mengatakan tentang bagaimana kau bisa melindungi dan melayani masyarakat jika kau sendiri harus terus waspada akan keselamatan hidupmu saat berada di antara mereka. Selanjutnya Sengoku kembali mengatakan kalau jika kita tak segera melumpuhkan kegiatan daripada Cross Guild itu, ini menurunkan moral semua marine dan melemahkan seluruh pihak Angkatan Laut. Kemudian di panel berikutnya terlihat Hina muncul di dekat sana dan Sengoku kemudiannya menyapanya sambil bertanya, apakah kau melihat Garp? Karena di sini Sengoku ingin menunjukkan Senbei rasa baru kepada Garp. Tetapi di sini Hina mengatakan dia bilang dia mau pergi menyelamatkan Koby beberapa hari yang lalu. Jadi dia saat ini mungkin bekerja sama dengan SWORD dan setidaknya aku yakin ku juga pergi bersamanya. Sontak mendengar itu ya, Sengoku dan Zoro kaget berteriak, apa? Dan menduga jangan-jangan mereka pergi ke Hachinosu. Yang mana kemudiannya Shin berpindah ke pulau Karaibari di dunia baru tempat markas Cross Guild berada. Di mana terdengar suara-suara seseorang yang berkata, kerja bagus, menyeberang lautan dan sampai di sini. Berbanggalah seluruh member Underworld pada saat ini tersenyum berkat dirimu. Semua orang meneriaki lahirnya pahlawan kegelapan yang baru ini. Dimana kemudiannya di panel berikutnya kita melihat ya si pelaku pembunuh T-Bone itu di sini. Yang bisa dilihat dia merupakan pria tua dan dirinya mengatakan terima kasih karena dia telah mendengar kalau keluarganya sudah mendapatkan bayarannya. Dan Bagi muncul di sini dengan mengatakan, tak masalah. Kau sudah mengalahkan wakil admiral terhebat markas besar Angkatan Laut. Kau adalah sang karismatik kejahatan, jadi tak perlu untuk rendah diri.
Kemudian di panel berikutnya, Buggy kembali mengatakan kalau tindakan gila si pelaku itu benar-benar mengejutkan para Marine. Mereka pasti akan memenggal kepalamu jika bisa menangkapmu. Dan si pelaku pun menjawab kalau itu tak masalah. Walaupun tak akan bertemu dengan keluarganya lagi, tetapi setidaknya itu lebih baik daripada melihat mereka mati kelaparan. Tetapi di sini Buggy meneriakinya, untuk tenang saja temanku, kami akan merawat kalian sebagai sesama bajak laut. Tentu saja pelaku itu bertanya-tanya. Tetapi kemudiannya Kroco di sana menjelaskan kalau salah satu dari Underworld yaitu Buggy sama telah merekrutmu. Dan kemudian terjadi sorak-sorakan untuk Kapten Buggy dan serta yang lainnya. Sampai pada akhirnya seseorang datang dan kemudian mengagetkan Buggy dengan mengatakan kalau kapalnya telah siap, kapal untuk Crossguild telah selesai. Dan sebelumnya kita diperlihatkan dua orang dengan siluet menawarkan diri untuk membuat kapal itu. Dan ya, di halaman berikutnya kita melihat kapal Crossguild dengan tema badut atau sirkus lengkap dengan wajah Buggy sebagai kepala kapal itu. Dimana desain itu ya menurut anak buahnya Buggy membuatnya menjadi sangat bagus. Sementara itu, di sisi Buggy terkagetkan di sini melihat kapal itu sampai gigi dan mata serta hidungnya copot dari wajahnya. Dan di panel berikutnya, Buggy tambah panik sebab apa? Sebab di belakangnya ada Mihawk dan Krokodil yang memancarkan aura membunuh dan mengatakan kepada Buggy, "Kau mau kami naik benda itu?" Sekarang juga kita bahas di ruangan rapat. Dan kemudian di halaman berikutnya kita beralih ke suatu ruangan yang tertutup yang disebut sebagai ruangan rapat, yang di sana terdengar teriakan Buggy yang menggelegar dan kemudian diperlihatkannya kalau Buggy telah dihajar sampai wajahnya babak bunyak dan kepalanya digantungkan di sebuah gantungan. Serta kita mendengar keluhan Buggy yang minta ingin dibunuh karena rasa sakitnya itu. Serta kemudiannya mengeluh di dalam hatinya kalau dirinya tak berniat hidup seperti ini. Sementara itu, terlihat Mihawk dan Krokodil tengah mendiskusikan prospek Crossguild. Yang mana di sini Krokodil berkata seperti ini, "Kesadaran publik akan Crossguild terus bertambah sesuai rencana kita. Pihak Angkatan Laut mulai mengakui ancaman milik kita ini. Kita harus memiliki pengaruh mutlak untuk membentuk utopia kita dan menjadi negara militer terkuat. Namun sebelum semua itu kita harus menegaskan di mana di momen ini Mihawk langsung memotong Krokodil dengan mengatakan kalau yang dimaksud Krokodil itu adalah soal kekuatan yang tak tertandingi. Dan Krokodil pun mengiyakannya dan mengatakan juga kalau mereka harus mencari cara untuk mengumpulkan itu dalam jumlah yang banyak dan sangat banyak. Nah, di sini tiba-tiba Buggy berteriak memotong perkataan Krokodil, di mana Buggy berteriak seperti ini, kekayaan. Kau mau bilang kekayaan dan kekuatan yang banyak bukan? Aku mungkin berbicara berlebihan dan aku tahu kau mungkin akan menghabisiku karena mengatakan ini. Tapi apakah kalian menyebut diri kalian itu sebagai bajak laut dengan rencana seperti itu? Kalian sudah tersesat. Dimana mendengar ini Krokodil memasang muka anehnya, sementara Mihawk mengatakan Kroco ini sedang berbicara apa. Namun di halaman berikutnya Buggy kembali dan terus berbicara kalau Mihawk dan Krokodil ini pasti sudah mendengar kalau Akagami juga mulai bergerak. Dan di sini Buggy mulai bercerita soal Akagami kalau kami berdua ada di kru bajak laut yang sama. Tapi situasi mencegah kami mencapai Laugtail bersama. Sekarang katakan apa impian kalian? Dan di panel berikutnya Buggy mengatakan kalau saat dia berlayar dengan Seng, kami bersinar penuh dengan potensi. Tetapi aku tahu aku tak mampu, jadi aku membuang mimpi asliku. Dimana di sini ya terjadi flashback saat dimana mereka masih bocah, lebih tepatnya pada saat di momen 24 tahun yang lalu di hari
Bagi Goldie Roger dieksekusi. Terlihat di sana dalam hujan, Bagi berteriak dan bertanya kepada Kagami, "Oi, Shanks, kau bilang sendiri bukan? Kau bilang krumu juga akan mencapai Laughtale." Dan Sang dengan raut wajah yang sangat tidak semangat di sini mengatakan, "Ya, itu dulu, tapi aku berubah pikiran setidaknya untuk saat ini. Aku belum siap." Yang mana tentu saja Bagi kaget mendengar itu. Namun Sang tetap mengatakan kalau dirinya tetap akan menjadi bajak laut. Di mana di panel berikutnya Bagi yang mendengarnya sangat kecewa dan di dalam hatinya dia mengatakan kalau dirinya telah salah menilai Akagami. Dia bukan raja generasi selanjutnya dan juga bertanya-tanya apakah Shanks ini tak peduli lagi untuk mengikuti jejak Goldie Roger sebagai raja bajak laut berikutnya. Dan setelah itu Shanks meminta Bagi untuk ikut bersamanya, tetapi sambil marah Bagi menolaknya dengan mengatakan, "Aku tak mau jadi anak buahmu bodoh, dasar idiot." Dan kemudiannya Bagi dengan alibinya menjelaskan kepada Kagami apakah dirinya sudah lupa kalau gara-gara dia dirinya kehilangan peta harta karun, dan Bagi mengatakan kalau dia masih belum bisa memaafkan kejadian itu. Dan sambil berlari dan meninggalkan Kagami di sana, Bagi mengatakan untuk hati-hati saat kita kembali bertemu lagi. Dan flashback pun berakhir di sini dan memasuki timeline pada saat ini, yang di sana Bagi masih mengoceh dan terus berkata kepada Mihawk dan juga Crocodile kalau Akagami yang tak berguna itu akhirnya telah bergerak. Tetapi apa gunanya itu sekarang? Aku tak tahu kenapa, tapi entah bagaimana karena keberuntungan atau apalah, pada akhirnya kami setara lagi sebagai Yonko pada saat ini. Dan kalau memang begitu, di part berikutnya Bagi berteriak sambil menangis kalau dirinya lebih baik mengatakan, "Aku ingin menjadi raja bajak laut." Kekayaan, kekuatan, kenapa berhenti di situ saja Bagayaro? Kalau kita bisa memiliki semuanya, ayo kita ambil harta terhebat di dunia itu. Di mana Mihawk dan Croco yang mendengarnya naik pitam, dan pada akhirnya Crocodile menyerang Bagi sekali lagi dengan lengannya itu, dan kemudian mengatakan kepada Bagi kalau dirinya sudah gila termakan tipuannya sendiri. Yang mana Crocodile menjelaskan kepada Bagi untuk mengingat, ini berjalan seperti ini dan kami membiarkanmu memiliki gelarmu itu karena itu menguntungkan kami. Sementara Mihawk mengatakan, "Kau kira kami akan membantumu naik ke puncak?" Nah, kemudian di panel berikutnya Crocodile kembali berbicara dan menegaskan kalau mereka tidak berniat bermain bajak laut. Ini bisnis sungguhan, yang mana kau tak tahu apa-apa apalagi rencana. Sementara itu ya, Mihawk mengatakan, "Apakah kau sungguh mengira kami mau bertarung begitu saja dengan Akagami, Kurohige, dan juga Mugiwara?" Dan di sini ya Bagi menjawab kalau ini adalah lomba menuju harta karun. Kita hanya perlu harus lebih cepat dari siapapun. Biar kutunjukkan kepada kalian ada kata-kata yang bisa menyalakan api di hati tiap bajak laut. Dan itu karena mereka semua berlayar untuk alasan yang sama. Di mana di halaman berikutnya Bagi berbicara melalui denden musik sehingga terdengar ke seluruh tempat itu, dan terlihat pula Crocodile mulai menginjak kepala Bagi untuk membuatnya diam. Tetapi Bagi terus berkata seperti ini, "Dengar semuanya, impian apa yang mendorong kalian mengarungi lautan? Tiap kali kalian bertarung, nyawa mungkin akan jadi yang terakhir bagi kalian. Jadi, buat apa kalian hiraukan teriakan dari hati kalian itu? Jika kalian menyerah karena kenyataan yang begitu berat, sekarang adalah kesempatan kalian. Ini waktunya bagi kita semua berlayar untuk menggapai apa yang paling kita inginkan. Ini adalah waktunya di mana kita akhirnya akan pergi dan menemukan One Piece." Sontak mendengar itu ya, semua anak buah Bagi berteriak dan menangis secara bersamaannya. Sementara Croco dan Mihawk terlihat marah di sana dengan mengatakan, "Kau ini..."
Dan apakah dua pemuda sesat ini akan tersadarkan dengan ucapan bagi ini? Ya tidak tahu ya, karena scene dipotong menuju Pulau Kamabaka. Yang mana di pulau itu terlihat 4 anggota revolusioner, yang mana lebih tepatnya adalah para wakil komandan pasukan revolusioner. Seperti di sini ada Usiano, wakil kapten pasukan barat anak buah Morley. Lalu ada Ahiru, wakil kapten pasukan timur anak buah Belobeti. Selanjutnya ada Giamble, wakil kapten pasukan selatan anak buah Lindbergh. Dan yang terakhir ada Jiron, wakil kapten pasukan selatan anak buah Karasu. Di mana mereka berempat tengah mengawasi pantai dan melihat kapal sedang menuju ke Pulau Kamabaka. Yang mana terlihat Ahiru sudah berancang-ancang dengan lengan robotnya untuk menyerang itu. Tetapi di antaranya masih bertaruh apakah itu musuh atau bukan. Dan di halaman berikutnya ada laporan yang sampai ke telinganya Dragon dan juga Ivankov kalau Sabo sudah kembali. Tentu saja Ivankov yang mendengarnya sangat bersyukur atas hal itu. Lalu di panel berikutnya kita melihat Sabo muncul di sana dengan kapal yang tadi itu, dan dia disambut cukup meriah oleh orang-orang di sana. Dan di sini Sabo menjelaskan kalau itu kapal dari Lulusia. Tentu saja ada yang bertanya-tanya tentang Lulusia, pasalnya negara itu adalah negara yang hilang. Dan kemudiannya Sabo mengatakan untuk menjelaskannya nanti saja dan meminta para wakil komandan untuk membantu mereka di kapal itu. Terlihat salah satunya adalah Moda, gadis yang waktu itu. Kemudian di halaman berikutnya Sabo disambut tendangan koala yang marah karena Sabo tak menjawab panggilannya dan mengatakan sungguh teganya Sabo ini. Dan di sini Sabo menjawab dengan meminta maaf kepada koala, dan kemudian Sabo menjelaskan kalau dia tidak bisa mendapatkan denden musuh yang khusus sebab semua panggilannya telah dilacak. Dan Sabo menjelaskannya juga kalau dirinya sudah memakai kode 3 ketukan yang biasanya saat melepon itu, dan bertanya-tanya apakah koala tidak mendengarnya. Dan di sini juga Sabo menjelaskan kalau pada saat itu dia bahkan tidak berada di Lulusia saat serangan itu terjadi. Sementara koala di sini menangis dan memeluk Sabo karena membuatnya sangat cemas. Kemudian di panel berikutnya terlihat juga para komandan-komandan revolusioner yang salah satunya Belobeti sedang mengurusi pengungsi dari Lulusia yang dibawa Sabo dengan kapal itu karena mereka mau bergabung dengan pasukan revolusioner. Kemudian di halaman berikutnya Sabo, Ivankov, dan Dragon melakukan pertemuan 3 orang secara tertutup. Di mana di sini ya Sabo mengaku telah mendengar kabar tentang Kuma, yang kemudiannya Dragon meresponnya dengan meminta maaf, padahal rombongan Sabo itu sudah capek-capek membawanya. Dan Dragon menduga kalau mungkin saja Kuma sudah diprogram untuk kembali ke Marijoa kapan saja sebagai rencana cadangan. Dan mendengar hal itu Sabo mengerti dan juga berkata dan juga sangat tahu kalau sebenarnya yang sangat kesusahan itu adalah Ivankov dan juga Dragon. Sementara itu, di sisi lainnya, Ivankov bertanya kepada Sabo, "Jadi, Sabo, kau tak berniat kapten komandan lainnya untuk mendengar apa yang mau kau katakan ini?" Dan Sabo menjawab, "Ya, karena hanya dengan mendengarnya saja akan membuat hidupmu dalam bahaya." Apa maksudmu, Sabo? Dan di sini Sabo menjelaskannya kalau ada masalah besar di Marijoa. Dan kemudian di panel terakhir kita melihat Sabo mengatakan, "Aku akan mengatakan semua hal yang terjadi di tanah suci Marijoa." Dan ya, chapter kali ini berakhir di sini.